Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Afriza dengan NPM 41. Saya dari kelas PTI 2024A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis DDA. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisikan kolom I, kolom X, Y, dan XY ya. Nah, untuk nilai X 0, nilai X 1, nilai Y0 dan Y1 ini kita masukkan nilai sembarang saja. Untuk Y0 nya di sini saya memasukkan nilai 5, Y0 nya saya masukkan nilai 8, untuk X1 nya saya masukkan nilai 14 dan Y1 nya 13. Nah, di sini juga kita harus mencari nilai dx, dy, dan nilai steps, juga x increment dan y increment. Untuk mencari dx sendiri itu sudah ada rumusnya. Rumusnya yaitu dx sama dengan x1 dikurangi dengan x0. X1 yaitu bernilai 14 dan x0 bernilai 5. 14 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 9. Kemudian untuk mencari dy juga sama, y1 dikurangi dengan y0, y1 nya 13 dan y0 nya 8, 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Nah, untuk mengetahui nilai steps ini ada ketentuan, dimana jika dx lebih besar dari dy maka nilai yang diambil yaitu nilai dari dx. Namun sebaliknya, jika dx lebih besar dari dy, maka nilai yang diambil adalah nilai dari dy. Karena di sini nilai dx dan dy-nya lebih besar dx, maka nilai steps-nya adalah nilai dari dx, yaitu 9. Nah, untuk mencari nilai x increment dan y increment, itu juga sudah ada rumusnya, yaitu dx dibagi dengan step, di mana dx sendiri nilainya 9 dan stepsnya juga 9. Jadi 9 dibagi 9 hasilnya 1. Jadi x incrementnya adalah 1. Kemudian y increment, dy dibagi dengan step, 5 dibagi dengan 9 hasilnya 0,55. Nah, di sini sudah saya isikan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Namun akan saya jelaskan mengapa di sini saya masukkan nilai 5 sampai dengan 14. Karena untuk mencari nilai x sendiri itu rumusnya x ditambah dengan x increment. Karena nilai x 0-nya atau nilai x awalnya saya masukkan nilai 5, maka 5 ditambah dengan x increment 1 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ditambah dengan 1 hasilnya 7, 7 ditambah 1 hasilnya 8, dan seterusnya hingga 14. Untuk mencari nilai y juga sama seperti itu. Karena nilai y 0-nya atau nilai y awalnya saya masukkan 8. Jadi 8 ini ditambah dengan 0,55. Jadi 8,55. Kemudian 8,55 ditambah dengan 0,55 hasilnya 9,1 atau 9,10 ya. Kemudian 9,1 ditambah dengan 0,55 hasilnya 9,65 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai x-nya sendiri itu tinggal kita masukkan saja 5,8, kemudian 6,9. Mengapa di sini 6,9? Karena untuk nilai koma, dua angka di belakang koma itu jika dia melebihi 50 maka bisa dibulatkan. Jadi di sini nilai yang tadinya 8,55 kita bulatkan menjadi 9, jadi 6,9. Begitu seterusnya, 7,9, 8,1. Nah, ini juga seperti itu. 9,65 karena 65 ini lebih dari 50, maka kita bulatkan menjadi 10. Jadi 8,1 ya. Kemudian di sini saya akan membuat diagram
atau garis DDH-nya ya. Di sini saya sudah menyiapkan nilai Y-nya dan nilai X-nya ya. Nah, di sini kita akan menentukan titik koordinatnya di mana-mana. Nah, XY di sini kan ada 5,8 ya, 5,8. 5 ini, 8 di sini. Jadi di sini kita tandai. Nah, di sini titik koordinatnya sudah kita ketahui ya. Kemudian kita akan membuat garis. Kita klik insert, illustration, kemudian shapes. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian langsung saja kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini. Oke. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini garis DDH-nya. Kemudian kita akan lanjut ke step selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program untuk garis DDA. Kode program ini digunakan untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA, Digital Differential Analyzer, di dalam elemen kanvas bertipekan HTML. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, jadi di sini kita beri nama untuk tugas kode program ini, titelnya tugas algoritma garis DDA. Kemudian di sini ada di bagian badannya itu kita beri warna latar belakangnya dengan biru muda. Di sini sebenarnya bisa kita ubah warnanya, terserah kita. Nah, kemudian di sini kita di bagian HTML dan CSS kita membuat elemen kanvas dengan ukuran 500 kali 500 pixel. Kemudian setelah itu latar belakangnya nanti akan berubah menjadi warna biru. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian di bagian JavaScript, di sini kita mengambil elemen kanvas untuk mendapatkan konteks 2 dimensi untuk menggambarnya. Kemudian kita beralih ke fungsi ini, fungsi draw x0 y0 x1 y1 ini kita gunakan untuk menggambar garisnya. Jadi kita di sini akan menghitung jarak antara selisih x dan selisih y-nya, antara titik awal dan akhir. Kemudian kita menghitung juga x increment-nya dan y increment-nya untuk setiap langkah-langkahnya. Kemudian itu kita di sini juga memberi latar belakang untuk garisnya itu dengan kode warna putih.
Kemudian ini juga pada fungsi example ini, fungsi ini dipanggil untuk menggambar garis dari 400, 50, 50 dan 450. Ini artinya itu dia garisnya akan miring dari kanan ke atas dan ke kiri bawah. Oke, karena tadi untuk kode programnya sudah saya jelaskan sedikit dan singkat saja sesuai dengan apa yang saya mengerti. Di sini kita langsung saja run kode programnya. Oke. Jadi seperti ini. Tadi latar belakangnya sudah kita ubah ya. Warnanya menjadi warna biru. Kemudian tadi kode warna untuk latar belakang garisnya sudah kita atur menjadi warna putih. Dan kurang lebih garisnya akan seperti ini. Dari atas kanan ke bawah kiri. Oke, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan terkait kode program ini. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang table Bresenham. Nah, di sini saya sudah siapkan tabel yang berisikan nilai P, X, dan Y. Nah, di sini untuk X0, Y0, X1, dan Y1-nya saya sudah masukkan nilai sembarang saja. Untuk X0-nya saya masukkan 5, Y0-nya saya masukkan 8, dan X1-nya 14, Y1-nya 13. Nah, untuk mencari DX-nya itu sama seperti rumus sebelumnya saat mencari garis DDH, yaitu X1 dikurangi dengan X0, X1 dikurangi dengan X0, 14 dikurangi dengan 5, maka hasilnya yaitu 9. Kemudian untuk mencari DY juga rumusnya sama, yaitu Y1 dikurang Y0, Y1 dikurang Y0, 13 dikurangi dengan 8. 13 dikurang 8 hasilnya yaitu 5. Dan untuk mencari D1-nya, di sini pakai rumus 2 dikali DY. Berarti 2 dikali DY-nya 5. 2 dikali 5 yaitu 10. D2-nya yaitu rumusnya 2 dikali DX dikurang DY. DX dikurang dengan DY, 9 dikurang 5 itu 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita harus mencari nilai dari M-nya dulu, di mana nilai M itu memiliki ketentuan di mana jika garis 0 itu kurang dari M dan M kurang dari 1, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, tapi jika sebaliknya, jika M lebih besar dari 0 dan M lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk mencari M sendiri, kita pakai rumus M sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Berarti Y1 dikurang Y0, 13 dikurangin 8, yaitu hasilnya 5. Dibagi X1 dikurangin X0, 14 dikurang 5, 9. Jadi 5 dibagi 9 itu hasilnya sudah saya hitung, hasilnya 0,5. Nah, untuk P-nya sendiri kan di sini untuk sebentar.
rumus P itu D1 dikurangi DX, berarti D1 10 dikurangi DX 9, berarti P nya 1. Oke. Nah, oke, kita sudah menemukan semuanya. Kemudian di sini P itu kan sudah 1. Jadi kita masukkan 1, kemudian Y itu 5. Dan Y itu kan Y awalnya itu 8. Sini. Untuk X sendiri itu sudah pasti X-nya X increment. Jadi kita kita ketik 5, 6, 7, 8 sampai 14 sampai X satunya ya. Nah, jadi kan P1 itu lebih dari 0. Jadi kita pakai rumus yang ini. P dikurang D2. Jadi P sebelumnya itu, nilai P sebelumnya dikurangi dengan D2. Jadi 1 ini dikurangi dengan 8, jadi minus 7. Kemudian seterusnya minus 7 dikurangi dengan 8, jadinya dikurangi 10, jadinya 3. Kemudian sebentar. Untuk Y incrementnya di sini Y ditambah 1, berarti untuk di sini kan 9. Nah, selanjutnya min 7 ini tidak lebih besar dari 0, maka kita memakai rumus yang P plus D1. Nah, dimana Y-nya itu tetap, di sini kan min 7 dikurangi 10, berarti plus 3. Ininya 9. Nah, di sini kan P sebelumnya 3, dia lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari 0, maka kita pakai ini lagi, P dikurangi D2. Berarti 3 dikurangi 8 ya, jadinya min 5. Kemudian min 5 ini kan kurang dari 0. Nah, jadi pakai rumus P ditambah D1. Jadi min 5 ditambah dengan D1 10, jadinya plus 5. Terus 5 ini kan lebih dari 0, jadi kalau lebih dari 0 dia pakai yang ini, P dikurang D2, berarti 5 dikurangi dengan 8 sama dengan minus 3. Kemudian untuk Y-nya sendiri sama Y ditambah 1. Pasti sudah 1 di sini nih 10. Kemudian seterusnya sampai selesai. Kemudian untuk diagram garis Bresenham ini sama seperti garis BDH sebelumnya, 5,8, 6,9, 7,9,
8,10, kemudian 9,10, 10 dan 11, 11 dan 11, 12 dan 12, dan yang terakhir 13 dan 12, dan yang terakhir 14 dan 13. Kemudian kita tarik garis lagi seperti sebelumnya pada garis BDH. Jadi sama saja ya seperti garis DDH. Oke, jadi untuk kesimpulan yang bisa diambil dari perbedaan garis DDH dan garis Bresenham ini, yang pertama yaitu bahwasannya algoritma DDH itu menggunakan bilangan real untuk perhitungannya, sedangkan algoritma Bresenham itu menggunakan bilangan integer. Nah, di sebelumnya untuk garis DDH, ya benar bahwa menggunakan bilangan real. Jadi di sini itu koma-komaan bilangan real ya. Nah, dan untuk Bresenham sendiri dia menggunakan integer, tidak ada koma-komanya. Kemudian kesimpulan yang kedua yang bisa diambil yaitu algoritma Bresenham itu lebih cepat dibandingkan algoritma DDA karena ia sudah menggunakan nilai integer yang lebih cepat eksekusinya. Jadi kita nggak perlu kan kalau yang tadi ini 8,55 dibulatkan menjadi 9, 9,65 bisa dibulatkan menjadi 10. Jadi kalau misalnya yang algoritma Bresenham itu dia nilainya integer, dia sudah bulat gitu. Dia sudah pasti kalau nilainya itu nggak ada koma-komanya. Jadi lebih cepat eksekusinya gitu. Kemudian yang ketiga itu algoritma Bresenham ini lebih efisien dalam penggunaan memori dan prosesor karena dia memerlukan pembulatan pada eksekusi di pikselnya. Dan yang selanjutnya algoritma Bresenham lebih tepat dalam penggambaran garis lurus dan lingkaran karena tidak perlu melakukan konversi bilangan real ke bilangan integer ya. Jadi tidak perlu mengubah yang koma-koma tadi ke integer lagi gitu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan garis DDH dan garis Bresenham untuk perbandingannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.